mas. Jangan berhenti mas mbak. Siapa itu? Hei. Hei. Astagfirullah. Aduh, matanya beribadas. Astagfirullah. Matanya beribadas. Matanya beribadas. Siapa mas kayak mas? Asal hati-hati. Asal hati-hati. Aduh, matanya beribadas. Aduh. Banyak. Ayo ya. Ada orang apa enggak? Ada pergerakan apa mas? Wong ritual sih temenan sih. Assalamualaikum. Kenapa bisa mas? Apa mas? Itu saja kok. Kayak mayat ini kan? Iya mas, iya tangannya mas ya. Tangannya kayak. Seperti orang. Ini tangan. Pilih mas. Mas hati-hati. Pembo. Sel. Sikil gue. Iya. Mayat sih mas. Mayat apa mas? Apa sih gila gue? Mau cepakan mas, mau cepakan. Hati-hati. Siap-siap dos. Mau nyerang. Ada nih, belakang penyerangnya mendapat orang benar ngatar sikil gitu. Hah? Tendang aja ya. Bisa. Hati-hati dos, siap-siap dos. Bisa tutupi 30 bagus. Masa apa mau ada tumbal apa bro ya mas? Ini masalah maning. Kita bingung anggar nang alas ketemu kayak gitu li. Terus beri lagi. Telepon apa? Misalnya ditunduknya ngadu paling orang nggak bawa mobil atau nang mencekang gini tuh. Kampung tuh. Jon, beri gue. Kontak apa orang? Ya gak penuh, bukan wilayah kita. Ya 911. Tapi mau pas lagi koordinat ngobrol jalan kan? Ya gak perlu minta nomor aku. Ngobrol toh ya nomor pribadi saya. Oke, sadem banget cuy. Sorry Kita yakin kan. Apa? Ngomong kalau gitu. Mas, Jon. Berhenti buat mas Oma. Tidak mas. Mas. Mas, berhenti buat mas. Hati-hati. Mas. Jangan berhenti pas mbak.
Siapa itu? Ujang. Hei. Astagfirullahaladzim. Aduh, matanya beribadas. Matanya beribadas. Matanya beribadas. Halo, siapa mas? Kayak mas? Hati-hati. Mas hati-hati. Halo, matanya ribet. Halo. Banyak. Ayo. Banyak. Ayo, Gun. Kisah kondisi bela mas kilo keprivet ko. Adep ngene. Jan. Gue nang arep ko gue. Tangan. Gue. Gun. Berapa dia beri? Berita kok. Nyatak banget kok. Nyatak banget nih semur. Nyangat lagi loh. Bau merica, Bang. Tapi katanya kayak orang mana mas? Tiba kae. Tinung kan. Langsung mangkak. Masa ubur-ubur hangka mas? Aman kan? Mantan mendingan aman. Mantan mendingan. Oke. Tapi yang penting jaga tuh. Kayak nyatak bau lada. Dengar kamu mau langsung pusingnya privat. Iya kayaknya lada. Tapi merica. Sempat ngomong apa kayak Gun? Kurungannya bujang itu. Untuk anak kok. Bujang aneh. Bujang siapa? Bujang kan sambutan laki-laki muda. Bujang. Ya sih daripada kita bahagia di sini sementing kita aman yuk. Geser. Mas Maya masih hilang mas. Ngerangka. Kok berdos nyontok ke timburi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Beb? Ada apa? Kalian terlihat panik sekali. Alah, Mayat. ternyata hilang atau ada Beb? Gimana tuh mayat? Ternyata di budaya aja itu. Loh, apakah dirimu tidak tahu kalau itu? Oh, real. Tunggu dulu. Kenapa kau menggunakan di budaya? Apa ada keanehan atau bagaimana? Kalau dilihat secara visual itu nyata. Kita kain pun pakai kain jahit biasa yang dipegang itu kepegang. punya kita. Namun ketika kita coba geser karena ada tiba-tiba serangan, tiba-tiba hilang kontak polisi. Dengan sekejap itu. Dengan 2 detik lah. Sama obor-obornya hilang. Ya mungkin kalau manusia cepet banget. Ya tapi kita peninggalan itu udah bahaya. Begini, saya sengaja mencari dirimu. Ini saya mau menginformasikan mengenai Binoro. Oh iya si Binoro. Kemarin saya ketemu sama si Diki dan yang lain, tapi dirimu tidak ada. Bagaimana keadaanmu sudah membaik? Alhamdulillah kenyang. Badanmu semakin gemuk saja. Alhamdulillah. Suruh diet itu tuan tadi. Ada obat diet terbaik ada ya. Apa? Obat diet terbaik. Ada. Seperti ini. Kemarin saya dipanggil sama ini si Ate untuk datang menjemput si Binoro. Ternyata Binoro dilepaskan dari pihak sana itu dilepaskan dalam keadaan terkena penyakit. Sangat licik sekali. Sedangkan sandaran dari kita, siapa namanya? Yang ditukar. Yang Rizkan. Ya, ya si Rizkan kita memberikan dengan Senang hati. utuh. Iya.
Kenapa mereka memberikan dengan ada penyakitnya? Kan sialan itu. Itu gimana Tuan Tabib? Nah itu. Sudah diteliti? Saya sudah meneliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sampai 5 kali. Saya tidak sendirian. Nah, untuk mengecek semuanya, saya ambil contoh yang pertama, ambil darah yang pertama. Saya masukkan ke laboratorium saya. Saya teliti satu persatu dengan teliti, tidak ketemu. Kedua, hasilnya sama, tidak ketemu. Tapi si Pinolo itu, keadaannya itu semakin membunuh. Dari kulitnya, dari dia mengeluarkan keringat, tapi baunya tidak sedap sekali. Semakin aneh di situ. Saya ambil lagi darahnya, rambutnya, semuanya saya ambil. Sampai akhirnya saya mengundang teman saya untuk membantu mengecek apa yang terjadi sebenarnya. Teman saya datang 3. Sama. Dan yang kelima kalinya itu benar-benar awalnya kita benar-benar menyerah. Tapi ada satu kejanggalan yang dimana kita temukan dari penglihatan saya itu kayak ada gumpalan-gumpalan kecil dan apa namanya kelihatan. Kau tahu pasir ketika pating perentul. nah itu dari situ Bintik-bintik. ya bintik-bintik itu saya ambil. Apa ini sebenarnya? Saya benar-benar terkejut. Terkejut? Di zaman sekarang masih ada virus itu datang lagi. Saya benar-benar terkena virus. Tunggu dulu Tuan Tabib. Zaman sekarang virus itu datang lagi. Iya. Berarti zaman dulu sempat Begini, saya jelaskan. Virus yang saya temukan itu ternyata itu adalah virus Codida 1.13. Codida. Crop. Iya Codida. Crop mungkin ya. Iya. Crop sama crop. Cece. Crop. Iya Codida. Crop 3. 1.13. 1.13. Gue baru dengar itu. Ya memang kalian pasti baru dengar. Saya jelaskan. Codida itu adalah virus di mana era zaman dulu sudah ratusan tahun yang lalu itu digunakan di saat zaman perang untuk senjata rahasia dari musuh yang biasanya digunakan ketika di peperangan itu ada yang sembunyi di dalam tanah. Itu virus itu bisa dituangkan ke dalam tanah. Dan seketika ditutup, nah korban yang di dalam tanah itu seketika akan terkena virus itu. Itu cara penggunaannya. Tapi itu sangat lama sekali. Virus Codida. Ya, Codida. Codida. 1.13. Nah, maksud dari Codida 1.13 itu apa Tuan Tabib? Codida itu memang virus yang Nama virusnya yang menjalar ke seluruh tubuh dengan metode seperti itu bisa caranya. 1.13 itu adalah jarak waktu ketika misalkan dirimu terkena virus itu dalam kurun waktu 1 jam 13 menit itu virus itu akan menguasai secara sempurna di dalam tubuhnya. Itu kenapa dinamakan Codida 1.13. awalnya hanya senjata perang. Senjata perang. Kenapa saya mengatakan muncul lagi? Di zaman dulu itu, semua para tabib itu sudah meneliti dan menyatakan virus itu sudah punah. Itu yang membuat saya terkejut dan kaget. Kenapa di era zaman sekarang virus itu muncul lagi? Itu bukan 1 atau 2 tabib yang meneliti, termasuk saya, teman saya di seluruh dunia. Sebentar Tuan Tabib. Kalau misalnya itu virus itu memang sudah punah, yang saya tanyakan virus itu memang bagian dari alam apa buatan? Buatan Buatan manusia. buatan makhluk pasti. buatan makhluk. Karena di zaman dulu itu kan
dipakai untuk Meracun, strategi ya? perang meracun. Nah, Bahayanya jika didiamkan itu 1 jam 13 menit, itu akan menguasai semuanya. Fatalnya dia akan mati dengan aliran darah yang beracak, tidak beraturan, dan otak pun tidak kesuplai dari oksigen. Lama-kelamaan mengecil, kulit akan berubah warna menjadi kusam, busik bahasa itunya. Ya, kusam juga. Ya. Bibir pecah-pecah, rambut mengeriting, lama-kelamaan rontok. tapi itu kayak virus-virus pada umumnya apa enggak, maksudnya yang kayak nular ke temennya atau gimana gitu? Itu bisa menular, sangat bisa menular. Makanya jika terkena virus itu kita tidak mempunyai banyak waktu. Kita hanya diberikan waktu 1.13. 1 jam 13 menit. Itu yang harus kita cepat-cepat upayakan dan penanganan si korban itu. Nah, si Binoro kira-kira terselamatkan atau tidak, Tante? Insya Allah, karena itu sudah ketemu titik virusnya. Tapi itu hanya penanggulangan pertama. Karena virus itu dinyatakan punah, kita para tabib itu harus benar-benar meracik kembali dari bahan satu dan bahan yang lain untuk bisa mencegah virus itu Menyebar, berarti menular, Mas. Nah, Bisa ke manusia juga. Oh, tentu bisa. Tentu bisa, sangat bisa. tapi berarti kan yang penanganan langsung kepada Binoro. Ya, itu saya sudah memakai peralatan sedemikian rupa, sarung tangan, APD. penutup itu. Nah, biasanya yang paling cepat virus itu masuk di dalam pernapasan. Oh, melalui udara. Iya, melalui udara. Itu sangat cepat sekali. Sedangkan semua makhluk hidup pasti bernapas. Itu yang sangat bahaya. Nah, ini yang dari perjalanan saya dari rumah ke sini itu yang bertanya-tanya. Virus itu ada yang menciptakan, sedangkan kesepakatan tabib seluruh dunia sudah menyatakan punah. Kenapa muncul lagi? Berarti kan memang ada makhluk ataupun siapa yang bisa menciptakan itu. Entah itu anak turunan dari perang zaman dulu, entah itu dia tidak sengaja membuat virus, tidak sengaja tidak mungkin. Ya mungkin ada buku. Nah, buku itu sejarah. yang saya maksud. Berarti di sini poinnya, Tuan Tabib, agama para adumah juga dia memiliki persiapan yang mungkin itu bersumber dari era zaman dulu ataupun cerita zaman dulu. Nah, itu berarti Ada kemungkinan senjata-senjata ataupun benda-benda yang semacam itu yang dulu pernah digunakan dan sudah digunakan lagi, sekarang digunakan oleh agama para adumah. ya itu. Itu menjadi kelemahan kita, Tuan Tabib. Bahaya banget ya. Ya, iya. Soalnya kita tidak tahu teknologi zaman dulu seperti apa. Gun, berapa mas? Terus kau sing nyakamnya dengan terus beri apa ngatanya? Iya, soal sembarang prima. Nah, becak dengan nih. Kalau di sini Gun, ini tadi habis diserang, Tuan Tabib. Iya, diserang sama bebek merica kayaknya, udah matanya Perih. sakit. Tutup. Tapi dia tidak apa-apa tadi waktu di Matanya perih, Tuan Tabib. Perih matanya. Bubuk apa itu, Tuan Tabib? Kira-kira yang disebarkan. Matanya dibuka, Gun. Astagfirullah. Gawat sekali. Oh
Lokasinya di mana tuh nanti? Kau sini. Kau melihat itu yang seperti pantulan-pantulan saya. Itu apa artinya? Ini yang saya temukan di dalam darahnya Pinolo. Ini terkena virus codida. Astagfirullahaladzim. Kenapa Yang benar Habib. Masa berarti tadi yang dilempar bubuk itu berarti adalah serbuk yang sudah tercampur dengan virus itu. ya ini cepat ini harus ditangani. Benar-benar ini harus cepat-cepat ditangani. Aduh. Coba saya cek terlebih dahulu terkena atau tidak. Gun kok priwe Gun? Apa sih aman? Ora kendelan-ndelan matane iki kenapa ki kok? Jangan maju lemes kok, Los. Aman. Dirimu aman. Coba dirimu. Dirimu coba. Dirimu. Apa asuk itu? Itu. Mundur. Sokon priwe kowe? Mundur dulu, mundur. Kau jangan mendekat itu. Itu gimana tuh Tabib? Tahan. Jangan sampai mendekat. Jangan mendekat. Tuh Tabib itu gimana tuh Tabib? Sokon kebul. Daripada kalian semua terkena virus itu. Astagfirullah. Kalian tetap jaga jarak. Napas kalian jangan terlalu. Hah? Tutupan apa tuh Tabib? Iya benar. Gun. Tunggu. Tangan Gun. Itu gimana tuh Tabib? Tunggu sampai gumpalan asap itu hilang. Tapi itu kayak kesakitan tuh Tabib. Tutupan, Dos. Iya. Aman, cepat. Hah? Kemari. Astagfirullahaladzim. Gun. Dan Ini apa yang harus dilakukan tuh Tabib? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Seperti ini. Kita tidak memiliki banyak waktu. Kita memiliki waktu 1 jam 13 menit. Kita harus benar-benar sebelum waktu itu habis. Kita harus benar-benar mencegah. Dengan cara seperti ini, saya berikan dirimu petugas. Kau bisa mencari daun pohon pisang untuk menutupi semua badan ini. Dan Saya Tuan Tabib. kau mencari lumpur. Lumpur. Iya. Iya ya Tuan Tabib. Yang dimana lumpur itu nanti saya campur dengan racikan saya dan saya bacakan mantra. Nanti kau baluri semua. Setelah sudah dibaluri, kau bungkus badan ini dengan daun pisang. Dengan pertujuan apa? Agar virus yang di dalam itu bisa mengumpul menjadi satu, tidak menjalar kemana-mana. Bahasa kaliannya diungkep. Kau mengerti maksudku? Paham. Cepat sekarang mencari pohon itu. Kamera gunung Dos. Iya. Oh, lumpurnya. Saya tunggu di sini. Ini gimana Mas? Dimatiin dulu apa gimana Mas?
Kau yakin masih bisa mendengarkan suaraku? Kau tahan. Jangan ikuti virus itu menjalar. Kau lawan sebisamu.